Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bagian yang keempat. Yaitu pada bagian keempat ini akan saya sampaikan, itu saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada masa-masa beliau di kota Mekah. Dengan kata lain, periode Mekah atau sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Lalu di tahun pertama Rasulullah SAW menjadi Nabi. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ini tentu saja akan menghadapi masalah yang sangat luar biasa. Kemudian Islam disampaikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Islam disampaikan dengan cara bergerilya. Islam disampaikan dengan cara berbisik, dengan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke telinga, disampaikan kepada orang-orang yang terdekat. Inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari mulai istri tercinta yaitu Siti Khadijah, lalu anak-anaknya, kemudian juga sepupunya, kemudian juga orang-orang terdekat, dan banyak sekali tentu saja yang di waktu yang bersamaan kemungkaran merajalela yang ada di Mekah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. 5 tahun Islam sudah mulai berjalan dan bergerak. Tetapi tentu saja ini Islam membutuhkan sebuah kekuatan. Nah kemudian di tahun ke-6 kenabian, saudara hadirin, di tahun ke-6 kenabian ada satu peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang sangat monumental, yang bersejarah, yaitu masuk Islamnya Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab yang kemudian kelak menjadi seorang sahabat yang sangat dekat, bahkan menjadi khalifah ataupun Amirul Mukminin setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Umar ibnu Khattab sebelum ia masuk Islam, ia adalah orang yang sangat beringas, orang yang sangat galak, orang yang sangat bengis. Bahkan dia termasuk orang yang berada di garda terdepan untuk memerangi Islam. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW sempat bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, wahai Allah, dengan doa yang sangat indah. Allahumma a'izzal islama bi ahadir rajulaini, imma Umar ibn Hisam wa imma Umar ibn Khattab. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada Islam dengan salah satu di antara 2 orang laki-laki. Ada 2 Umar yang saat itu sangat berpengaruh di kalangan orang-orang Mekah. Yang pertama adalah imma Umar ibn Hisam, Umar ibn Hisam, yang tidak lain adalah bernama, sebutan adalah Abu Jahal, yaitu pamanda tercinta dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sangat berpengaruh. Kemudian ada satu Umar lagi yang bernama Umar ibn Khattab. Ini juga sangat berpengaruh. Mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, orang-orang yang memerangi Islam. Kemudian Allah berdoa, wahai Allah, berikanlah kekuatan kepada Islam dari salah satu dari 2 Umar tadi. Yang akhirnya saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah mengabulkan doa Nabi. Kemudian yang diberikan oleh Allah adalah Umar ibnu Khattab. Masuknya Umar ibnu Khattab ke dalam Islam, ini merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar
kekuatan yang sangat berpengaruh, berefek kepada dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang semula sebelum Umar masuk Islam, mungkin dakwah Nabi dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar ibnu Khattab sudah masuk Islam, Umar mengajak kepada Nabi, wahai Rasulullah Muhammad SAW, sampaikan kebenaran ini dengan cara terbuka, dengan cara terang-terangan. Luar biasa Umar ibnu Khattab. Ketika ia masuk Islam, ini tentu saja tidak ada yang bisa menghalangi hidayah ketika Allah memberikan kepada manusia. Saat itu dengan pedang terhunus, dia berniat ingin mencari di mana Muhammad berada, biar akan kupenggal dan atau kubunuh. Begitu yang disampaikan oleh Umar. Kemudian salah seorang sahabat Umar menyampaikan, wahai Umar, bagaimana engkau akan membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri yang kau cintai sudah masuk ke dalam perangkap dan ajaran Muhammad. Kemudian langkah Umar ingin mencari Muhammad ketika itu, kemudian berbalik arah dan mencari adiknya bernama Fatimah. Jadi langsung menuju rumah Fatimah yang saat itu adiknya sedang membacakan Al-Quran, yaitu membaca surat Toha. Kemudian didengar dari balik pintunya adiknya membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Toha, dan kemudian setelah itu didobrak pintunya dan dirampas lembaran Al-Quran tadi. Kemudian Umar meminta bertanya kemudian kepada adiknya, wahai Fatimah, di mana Muhammad berada? Kemudian Fatimah saat itu tidak menyampaikan, tetapi akhirnya dengan terpaksa ia menyampaikan di mana Rasulullah Muhammad SAW berada. Kemudian Umar ibnu Khattab mencari di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW berada. Tentu saja segala hal apapun yang terjadi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW berada dalam bimbingan Allah dan semuanya akan diinformasikan segala hal yang akan terjadi. Sudah diketahui kalau Umar akan datang. Kemudian sudah berjaga-jaga para sahabat, termasuk pamannya tercinta yang kemudian menjadi sahabatnya itu Sayyidina Hamzah sudah berada di depan pintu, akan menjaganya dan mengawalnya. Kalau seandainya Umar bermacam-macam, maka dia akan menghadapi dirinya sendiri. Ketuk pintu, buka pintu, Muhammad, buka pintu. Kemudian sahabatnya kemudian melarang, tetapi akhirnya Nabi meminta supaya dibukakan pintunya. Apa yang terjadi saudara hadirin? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika hidayah, petunjuk Allah sudah sampai menyentuh ke dalam hati manusia. Justru yang terjadi sebaliknya, ketika itu Umar ibnu Khattab memeluk, merangkul Rasulullah Muhammad SAW dan menyatakan Islamnya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semuanya bertakbir dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Ini merupakan sebuah kekuatan bagi umat Islam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sejak itulah kemudian Islam disampaikan secara terbuka dan secara terang-terang. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, masih di tahun ke-6. Di tahun ke-6 kenabian ada upaya yang dilakukan untuk menyebarkan Islam, selain juga yang berada di kota Mekah, yang di Mekah. Kemudian saat itu ada hijrah yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ke Habasah. Hijrah ke Habasah itu 2 kali. Ini hijrah yang pertama tahun ke-6 kenabian, yaitu dengan mengirimkan 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Ini terjadi di tahun ke-6 kenabian. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lalu di tahun ke-7 kenabian, hijrah ke Habasah ini dilakukan kembali. Dengan kata hijrah ke Habasah, ada hijrah yang kedua. Yang pertama di tahun ke-6 dengan 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di tahun ke-7 kenabian, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengirimkan 84 orang dikirim ke Habasah. Kemudian dengan dari jumlah 84 ini adalah 73 laki-laki dan 11 orang perempuan. Dan disinilah ada peristiwa yang sangat luar biasa dan dicatat oleh sejarah bahwasanya masuk Islamnya Raja Najasyi, Raja Habasah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebenarnya sebelumnya
sebelum Raja Najasyi masuk Islam, ini ada utusan dari Mekah juga, dari orang-orang Quraisy yang memprovokasi, mengadu domba, mereka menyampaikan jangan engkau percaya utusan Muhammad. Kemudian Raja Najasyi meminta juru bicara dari utusan Nabi Muhammad yang saat itu adalah Ja'far bin Abu Thalib, menyampaikan dengan penuh lemah lembut, dengan penuh argumentatif, dan kemudian pada akhirnya Raja Najasyi atau Raja Habasa masuk Islam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu beranjak sampai terjadi di tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, sengaja saya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan fenomenal. Di tahun 10 kenabian, ini kemudian terjadi ya, namanya Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun duka cita, tahun kelabu. Kenapa dikatakan tahun kelabu, tahun duka cita? Orang-orang terdekat, orang-orang yang membackup perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu meninggal dunia ataupun wafat. Yang pertama kali meninggal dunia adalah istri tercinta, Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia. Ini merupakan sebuah pukulan batin yang sangat hebat. Yang kemudian di tahun yang sama, kemudian pamanda tercinta, yaitu Abu Thalib. Setelah istri tercinta wafat, pamanda tercinta Abu Thalib. Ini merupakan sebuah pukulan batin yang sangat hebat. Betapa tidak, pamanda tercinta Abu Thalib ini adalah orang yang sangat berjasa. Setelah ibunda tercinta wafat, lalu diasuh oleh kakenda, dan yang sangat lama dipelihara, diasuh oleh pamannya itu Abu Thalib. Meskipun memang dalam catatan sejarah ini merupakan sebuah kekuasaan Allah dan kehendak Allah kisah ini, dan Abu Thalib sampai akhir hayatnya memang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak bertauhid. Tetapi Abu Thalib ini merupakan paman yang sangat membackup perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Wajarlah kalau Nabi kita merasakan pukulan batin yang sangat hebat. Satu riwayat menyebutkannya sampai pamanda tercinta, sampai ia baluri dengan seluruh doa dan dengan air liurnya, supaya apa? Dengan harapan tidak tersentuh oleh api neraka. Kemudian saat-saat sakaratul maut diajak untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian kata Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah, tidak akan mampu memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai sekalipun, kepada pamanmu sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha, melainkan hanya Allah lah yang berkehendak kepada siapa ia akan memberikan hidayah. Dengan kata lain, pamanda tercinta wafat dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada tahun 10 kenabian ini juga terjadi ada 20 orang Nasrani Najran masuk Islam. Banyak orang-orang yang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Lalu pada tahun 10 kenabian ini ada lagi hijrah ke Taif. Di tahun ke-10 yang hijrah ke Taif itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama dengan Zaid bin Haris. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini peristiwa yang sangat menyedihkan ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW ditemani dengan Zaid bin Haris ke Taif. Apa yang terjadi? Mungkin dengan harapan orang-orang Taif menerima kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Justru sebaliknya, mereka tidak welcome, bahkan Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Kemudian dikepung, dikejar ketika ia bersembunyi di bawah di kebun kurma, dan pemilik kebun kurma juga menyampaikannya persembunyian Nabi kepada mereka, orang-orang Taif. Kemudian dia berdoa di situ, bersembunyi di tempat-tempatnya agak aman.
Kemudian apa yang terjadi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah? Pada saat itu sang malaikat datang dengan berbagai malaikat datang. Wahai Muhammad, kata malaikat angin, jika engkau izinkan, bagaimana akan aku tiup mereka, akan kulumatkan mereka. Kemudian kata malaikat bumi menyebutkan, bagaimana kalau aku tenggelamkan saja. Dan seluruh malaikat memberikan pertolongan. Tapi apa yang terjadi? Mungkin kalau seandainya Nabi menghendaki seperti nabi-nabi terdahulu, mungkin saja akan dilumatkan, bukan sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi saudara hadirin? Nabi kita berdoa kepada Allah, Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, berikanlah petunjuk kepada mereka. Mereka berbuat aniaya terhadap aku, mereka berbuat seperti itu terhadap aku. Karena fa innahum la ya'lamun, mereka itu tidak mengetahui. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu mulianya perilaku Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu di tahun ke-11 kenabian. Tahun 11 kenabian ini ada satu peristiwa yang sangat fenomenal, sangat luar biasa, sangat spektakuler. Itu yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kronologinya tentu saja secara historis, peristiwa Isra Mi'raj diawali dari tahun duka cita, tahun kelabu, tahun kesedihan, seolah-olah peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sebuah hiburan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja sejatinya ada perintah yang Allah akan berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, meskipun sepertinya hanya sekedar plesir, piknik, hiburan, tapi sesungguhnya adalah ada perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di tahun ke-11 kenabian, saat itu Nabi sempat tertidur di rumah saudara sepupunya, lalu kemudian ia pergi ke Mekah, di Masjidil Haram yang saat ini. Kemudian saat itu malaikat datang, ya, kemudian sudah disertai dengan satu riwayat menyebutkan ada satu kendaraan yang namanya buruk. Buruk dari kata barkun, kilat, karena Nabi kita dengan secepat kilat, bahkan mungkin ada satu kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, ya. Buruk itu melebihi kecepatan cahaya. Dan inilah peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah memiliki, kalau ditinjau dari sangat luas, dari aspek sejarah, dari sudut pandang akidah, lalu di sudut pandang nanti lihat nubuah, risalah dan sebagainya, memiliki aspek yang sangat luas. Tapi tentu saja saya tidak akan membahasnya dalam kesempatan ini. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu tentang perintah sholat 5 waktu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu di tahun 11 kenabian. Itu juga sudah ada 6 orang yang diutus ke Yasrib untuk berdakwah. Islam semakin mulai diluaskan. Nabi kita mengirim 6 orang yang diutus ke Yasrib untuk berdakwah. Dan terjadi nanti pada di tahun ke-12 kenabian, ada satu peristiwa namanya Baitul Aqobah. Baitul Aqobah itu artinya tempat, Aqobah itu sebenarnya gunung, ini tempat berjanji, rumah untuk Baiatul Aqobah. Baiat itu adalah sebuah ikrar janji, Aqobah itu artinya gunung. Jadi gunung itu tempat berjanjinya orang-orang yang menyatakan setia kepada Nabi. Dan itulah mulai sebuah titik terang. Ada banyak orang-orang Madinah yang kemudian orang Yasrib. Yasrib ketika itu adalah belum disebut Madinah, yang sudah menyatakan baiat kepada Nabi, kemudian nanti akan mendukung dan akan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Lalu di tahun ke-13 kenabian, inilah peristiwa yang sangat penting. Kemudian Baiatul Aqobah yang kedua, yaitu dengan masuk Islamnya 73 orang Yasrib, 73 laki-laki dan 2 orang perempuan.
mereka siap untuk membela Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan menyiapkan jika seandainya Rasulullah Muhammad SAW akan pindah ke Yathrib ataupun ke Madinah. Dan oleh karena itu saudara hadirin, pada tahun ke-13 inilah terjadi sebuah malam untuk berhijrah. Hijrah atau pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian. 13 tahun Nabi menyebarkan agama Islam di Mekah, lalu sisanya 10 tahun di Madinah. Kemudian pada usia 63 Rasulullah SAW wafat. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, di tahun ke-13 kenabian, setelah Amanda tercinta wafat, kemudian istri tercinta wafat, orang-orang Mekah semakin merajalela, boikot besar-besaran, bahkan jalur komunikasi berhubungan dengan orang-orang Islam semuanya ditutup. Lalu pada malam hari itu sudah dicanangkan oleh orang-orang Quraisy Mekah akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah Muhammad SAW kemudian diberitahu oleh Allah supaya hijrah pada malam itu, dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk tidur di kamarnya Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Kemudian pada saat Nabi keluar, mereka semuanya dalam keadaan tertidur, padahal mereka semuanya berjaga-jaga. Kata di dalam Al-Quran, Inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Seolah-olah pandangan matanya terhalang, seolah-olah ada tembok, padahal ini sudah ada sebuah doa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian Nabi keluar dan Ali itu untuk tidur di kamarnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi kita Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar, yang kemudian melanjutkan perjalanan malam itu sehingga di Gunung Sur, yaitu di Gua Hira, untuk bersembunyi sementara sebelum melanjutkan perjalanannya ke Yathrib ataupun ke Madinah. Itu adalah saat-saat terakhir beliau berada di Mekah. 13 tahun menyebarkan agama Islam di Mekah. Demikian saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kita akan sampai nanti ke kisah Nabi dan Rasul pada bagian yang ke-5.